Kualitas komunikasi secara eksternal kita itu sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi secara internal. Dengan kata lain, kalau kita ingin meningkatkan kualitas berkomunikasi secara eksternal, baik apakah itu ketika kita ngobrol dengan orang lain, ketika kita melakukan public speaking, pidato, negosiasi, wawancara, atau apapun, maka kita butuh memperbaiki kualitas komunikasi secara internal. Nah, seringkali ketika berkomunikasi, banyak orang mengeluh menjadi tidak pede dikarenakan mengalami yang namanya nervous. Nah, pertanyaannya, nervous itu muncul dari mana? Nervous yang muncul ketika kita akan berkomunikasi itu hadir dari karena kita terlalu merisaukan hal-hal yang sesungguhnya sebenarnya tidak perlu kita risaukan, dan justru bukan merisaukan hal-hal yang harusnya kita risaukan. Dan ini berkaitan dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Nah, ada hal-hal di dalam berkomunikasi yang itu sesungguhnya tidak perlu kita risaukan ketika itu terjadi. Kenapa kita tidak perlu risaukan? Karena ketika kita risaukan hal itu, ingat, aturan pikiran yang kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa apapun yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan dan apapun yang kita rasakan akan mempengaruhi tindakan kita. Merisaukan sesuatu yang tidak perlu dirisaukan hanya akan membuat kita merasakan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita butuhkan untuk kita rasakan. Dan dampaknya yaitu adalah kita akhirnya memiliki perilaku sikap tubuh yang kita tidak butuhkan. Lalu bagaimana caranya? Atau apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Saat Anda berkomunikasi dengan orang lain, atau ketika akan tampil berbicara di depan umum, maka beberapa hal yang tidak perlu Anda risaukan, ini akan kita bahas. Yang pertama, apa yang tidak perlu Anda risaukan ketika Anda mau tampil berbicara di depan umum? Yang pertama adalah nervous, gugup, grogi. Loh, kok malah kita diminta untuk tidak risau terhadap nervous, gugup, atau grogi? Padahal itu justru yang kemudian menghambat ya kita untuk tampil. Nah, kenapa saya katakan tidak perlu dirisaukan? Karena yang namanya nervous, gugup, grogi itu adalah sesuatu yang sifatnya normal. Ya. Sesuatu yang sifatnya normal. Nervous itu sesuatu yang sifatnya normal. Kenapa saya katakan normal? Karena siapapun yang ketika dia akan tampil, dia akan pasti merasakan yang namanya nervous. Dari banyaknya literatur yang saya baca, sekian banyak pelatihan yang saya ikuti, termasuk diskusi yang saya lakukan dengan beberapa mentor dan tokoh yang mahir di dalam public speaking, semuanya mengatakan bahwa ketika akan tampil, mereka akan tetap merasakan yang namanya nervous, grogi. Sehingga apa? Nervous itu sendiri adalah sesuatu yang normal. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang pasti terjadi, maka untuk apa kita merisaukan? Bukankah ketika kita merisaukannya, justru berdampak pada akhirnya kita akan menjadi tidak nyaman dan akhirnya punya respon tubuh yang tidak baik. Nah, nervous itu sesungguhnya adalah alarm tubuh kita yang mengingatkan kita bahwa ketika kita mau tampil, kita akan berhadapan pada satu situasi yang berbeda. Dan karena ini adalah sebuah hal yang berbeda, situasi yang berbeda, maka tubuh kita mengingatkan kita untuk apa? Untuk waspada, untuk hati-hati, untuk lebih aware. Ya.
Anda misalnya suatu ketika berkesempatan untuk pergi ke sebuah tempat, mungkin ke luar negeri misalnya, Anda ke New Zealand, yang pemandangannya indah, alamnya sangat sangat indah misalnya. Tapi karena Anda pertama kali ke tempat itu, pasti ada perasaan insecure ya, perasaan tidak aman, perasaan waspada yang muncul. Dan perasaan tidak nyaman, tidak aman, dan waspada itu muncul dalam bentuk misalnya Anda merasakan jantung Anda berdegup kencang, tangan Anda mungkin keringat dingin, dan berbagai macam halnya yang itu hampir sama persis dengan ketika Anda nervous ketika harus tampil. Nah, saat kita tampil, apapun konteksnya, otak menangkap itu adalah sebuah hal yang baru. Karena biasanya apa? Anggap saja misalnya seperti ini. Apa yang akan Anda bawakan adalah sesuatu yang sudah sering Anda bawakan. Anda berulang kali Anda bawakan, Anda presentasikan. Namun pastinya karena Anda harus mempresentasikan hal yang sama, maka situasinya adalah apa yang akan Anda presentasikan itu Anda presentasikan di kelompok yang berbeda, orang-orang yang berbeda. Nah, saat harus presentasi di hadapan orang-orang yang berbeda, otak menganggap itu adalah sebuah situasi baru, kondisi baru, yang kita diingatkan untuk apa? Waspada. Hey, ini walaupun kita sudah sering bawakan presentasi ini, tapi ini adalah orang-orangnya beda. Depan tuh coba lihat ya, beda kan kayak kemarin dan sebagainya. Nah, itu memunculkan perasaan nervous. Lalu bagaimana misalnya ketika kita harus membawakan satu materi di hadapan orang yang sama. Kok kenapa misalnya saya setiap kali harus presentasi di hadapan orang-orang yang sebenarnya itu adalah teman-teman saya. Mereka adalah orang yang sering saya temui, tapi kok setiap kali mau presentasi, saya merasa gugup atau nervous. Yes, betul. Ya bisa jadi audiens yang kita hadapi adalah orang-orang yang sama, yang sudah sering kita hadapi, tapi kita harus ingat, di situasi itu kita sedang melakukan sebuah hal baru. Apa itu? Apa yang mau kita sampaikan adalah hal yang baru. Dan karena ini adalah hal yang baru, otak mengingatkan kita, hey, waspada, ini hal baru yang kamu sampaikan. Bisa jadi kamu belum menguasai secara penuh, bisa jadi ada hal yang mungkin belum kamu dalami, maka waspada. Ya, seperti itu ya. Jadi prinsipnya adalah jangan risau, jangan khawatir kalau saat Anda akan tampil berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, Anda merasakan nervous. Abaikan saja. Lalu yang kedua apa? Yang tidak perlu Anda risaukan. Yang kedua yang tidak perlu Anda risaukan adalah Anda risau dengan misalnya malu, ya, malu, merasa malu. Kadang-kadang, oke, coba silakan Anda tampil. Kemudian Anda jawab, enggak, saya malu. Nah, ini seringkali muncul dan kemudian berdampak pada perasaan yang tidak nyaman dan akhirnya membuat kita tidak pede untuk tampil. Padahal sebenarnya ketika rasa malu itu muncul, Anda harusnya abaikan itu, jangan dirisaukan. Kenapa? Karena apa sih sebenarnya yang membuat Anda malu untuk tampil? Toh Anda tampilnya dengan pakaian lengkap. Jadi, semua hal yang muncul dalam bentuk perasaan malu ketika mau tampil, abaikan. Karena itu tidak membuat Anda lebih baik. Yang ketiga yang perlu Anda abaikan ketika muncul saat akan tampil, yaitu adalah abaikan risau Anda terhadap pendidikan Anda, misalnya.
Suatu ketika misalnya Anda harus berbicara di hadapan dengan orang-orang yang punya pendidikan yang lebih, para doktor, para profesor misalnya, ataupun misalnya di hadapan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Maka ketika risau itu muncul, maka abaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika orang-orang itu datang dan mendengarkan Anda, mereka tidak peduli apa latar belakang pendidikan Anda. Mereka hadir datang untuk mendengarkan Anda berbicara. Dan pendidikan bukanlah sebuah hal yang menjadi garansi tentang orang layak bicara atau tidak. Salah satu panutan saya, Bapak Andri Wongso, itu punya gelar yang cukup unik, yang dengan bangga selalu dikatakan pada semua orang ketika beliau bicara. Beliau menyebut dirinya Andri Wongso SDTTT. Apa itu titel SDTTT? Andri Wongso sekolah dasar tapi tidak tamat. Ya karena memang seorang Andri Wongso itu sekolah dasarnya tidak tamat. Tapi walaupun sekolah dasarnya tidak tamat, beliau tetap percaya diri tampil berbicara di hadapan banyak orang, bahkan di hadapan para profesor. Karena beliau yakin bahwa orang datang untuk mendengarkan dia bicara, bukan orang datang untuk menilai pendidikan dia. Sehingga kalau Anda risau, khawatir tentang pendidikan Anda, dan mulai meragukan diri untuk tampil, maka abaikan hal itu. Hal lainnya yang juga butuh Anda abaikan adalah risau terhadap umur. Misalnya Anda merasa bahwa diri Anda terlalu tua atau diri Anda terlalu muda untuk menyampaikan sebuah presentasi ataupun pidato ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Abaikan hal itu. Fokus pada penyampaian Anda. Orang tidak melihat usia, orang melihat apa manfaatnya bisa kita beri. Maka dengan cara seperti itu, Anda bisa menumbuhkan percaya diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian, selain itu yang juga butuh untuk Anda abaikan adalah ketika Anda mulai risau, khawatir dengan suara audiens. Nah, suara audiens dalam artian ketika Anda berbicara, bisa jadi muncul satu pikiran yang mengganggu di mana Anda mendengar suara-suara dan suara-suara itu Anda terjemahkan sebagai hal yang negatif. Saat Anda berbicara dan kemudian Anda melihat dua orang sedang ngobrol di depan Anda ketika Anda berbicara, mungkin saja Anda memunculkan pikiran, orang ini mungkin sedang membicarakan saya secara negatif. Maka ketika hal itu muncul, segera abaikan. Karena itu tidak bermanfaat. Dan yang terakhir yang butuh Anda abaikan ketika itu muncul adalah ketika Anda risau dengan dialek Anda. Sebagian Anda mungkin memiliki dialek yang kuat, dialek kedaerahan yang kuat. Dan itu sebenarnya bukanlah sebuah masalah. Sebuah hal yang dirisaukan. Itu adalah sesuatu yang ya Anda butuh abaikan, karena itu tidak penting. Ingat, prinsip dari komunikasi itu adalah penyampaian pesan. Kalau Anda bisa menyampaikan pesan dan pesan itu diterima, maka Anda menyampaikannya dengan dialek seperti apapun itu tidak masalah. Tidak menjadi penting. Selama pesan Anda diterima. Dan justru sebenarnya berkaitan dengan dialek ini adalah kita butuh jadikan itu sebagai keunikan. Ya, Anda lihat misalnya, orang-orang dengan dialek kuat justru dia menjadikan itu sebagai keunikan yang membuat dia berbeda. Presiden misalnya, Pak Jokowi, apakah ketika dia menjadi presiden dia mengubah cara dia berbicara? Tidak itu ya. Tetap dialek Solonya sangat kental. Pak Wapres Yusuf Kala, orang Makassar. Nah, ketika beliau menjadi Wapres, apakah beliau mengubah cara dia berbicara, meninggalkan dialeknya? Ya kita lihat tidak itu. Lebih cepat lebih baik gitu. Ya, beliau tetap dengan
dialek Makassarnya. Sehingga saat Anda risau dengan dialek, maka abaikan hal itu. Nah, ada beberapa hal yang tadi kita sudah bahas tidak perlu kita risaukan ketika kita mau berkomunikasi, karena ketika kita risau itu hanya membuat kita tidak pede. Apa saja itu? Pertama, risau terhadap nervous, risau terhadap hal malu, rasa malu, risau terhadap pendidikan, risau terhadap umur, risau terhadap suara audiens, dan risau terhadap dialek. Ketika itu muncul, tipsnya adalah abaikan. Fokuslah pada apa yang harusnya Anda risaukan. Nah, apa yang harusnya Anda risaukan? Kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa.